Di bangsa yang maju, bangsa yang berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Percepatan pembangunan mutlak kita perlukan. Tanpa kerjasama, tanpa gotong royong, kita akan digulung oleh arus sejarah. Dengan kerja nyata, bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa pemenang. Dengan kerja nyata, bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa maju, menjadi bangsa yang berdaulat mandiri dan berbudaya. Sekarang ini, hidup kita sedang berlayar menuju ke sana, menuju kemajuan Indonesia Raya. Saya ingin menyampaikan apa adanya. Betapa sekarang ini kompetisi antar negara itu betul-betul sangat sengit. Dan ke depan ada 3 hal yang diperebutkan. Ke depan. Yang pertama, ini rebutan kita nanti. Karena orang semakin banyak, dan negara semuanya bersaing dengan sengit. Yang pertama, yang berkaitan dengan pangan. Pangan nanti akan menjadi rebutan. Yang kedua, yang berkaitan dengan energi. Nanti akan rebutan. Yang ketiga, yang berkaitan dengan air. Inilah 3 hal mulai sekarang harus kita antisipasi. Harus diantisipasi dan harus disiapkan, harus direncanakan dengan baik. Negara kita adalah negara besar, 17.000 pulau, negara yang subur. Tetapi kita harus berbicara apa adanya. Tahun lalu beras kita masih impor, kedelai masih impor, jagung masih impor, buah-buahan masih impor, gula masih impor, dan yang lain-lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Tapi melihat tadi yang ada di lapangan, melihat tadi yang dipamerkan, saya optimis. Insya Allah, kalau semuanya bekerja keras, selesai. Beras sampai bulan Oktober ini kita tidak impor. Dan saya pastikan sampai akhir Desember tidak ada impor. Jagung impor turun sampai 60%. Karena apa? Tahun yang lalu, waktu saya ke Jawa Timur, waktu saya ke Dompu, semuanya petani mengeluh karena harga jagung hanya Rp1.500 per kilo. Saat itu Menteri Pertanian minta dibuatkan perpres, ditentukan harganya. Kalau di bawah itu, Bulog harus mengeluarkan jurus, diberikan harga saat itu 2.700 Pak ya, 2.700
Dari 1.500 meloncat ke 2.700. Tetapi sekarang ini saya mendengar harga jagung di lapangan sudah 3.100 per kilo, meloncat tinggi sekali. Saya yakin harga pokok produksi paling-paling 1.500, 1.600 atau 1.700. Artinya ada keuntungan besar di situ. Artinya lagi apa? Petani bergairah untuk menanam. Kuncinya ini adalah di harga akhirnya. Percuma disubsidi pupuk, disubsidi benih, kalau harganya juga jatuh, nggak ada artinya. Inilah ke depan strategi itu yang akan kita kerjakan. Yang kedua yang berkaitan tadi dengan pangan, yang berkaitan dengan air juga sama. Kita memang baru proses membangun waduk, 49 waduk di seluruh tanah air, waduk besar. Tahun depan ini kita akan bangun besar-besaran ribuan yang namanya embung-embung kecil. Mungkin hanya 1 hektar, mungkin hanya 5.000 meter persegi, tapi sebanyak-banyaknya. Saya belum dapat angkanya, berapa ribu yang akan kita bangun. Karena kunci air inilah yang akan mengairi tanaman-tanaman kita. Energi itu urusannya ESDM. Kita masih juga pusing menyelesaikan bagaimana agar kita ke depan persiapan persaingan itu kita juga bisa memenangkan. Tapi khusus pangan saya meyakini kalau kerja kita seperti sekarang yang saya lihat terus-menerus, saya yakin jagung paling lambat 2018 saya yakin sudah enggak akan impor lagi. Yakin? Insya Allah. Dikenalkan namanya, dari SD mana? Nama saya Gladys dari SD 3 Boyolali. Dari SD? 3. Hah? SD 3. SD 3? SD 3 Boyolali. Namanya siapa tadi? Gladys. Hah? Gladys. Gladys. Gladys dari SD 3 Boyolali. Ini kan di sini ada gambar ikan. Ya, sekarang coba sebutkan 5 saja nama ikan. Masa berani majang ikan di kepala nggak tahu 5 nama ikan. 1. Ikan nila. Keras. 1 ikan nila. Ikan nila. Ikan gurame. 2. Ikan gurame yang keras. 3. Ikan bandeng. Ikan apa? Bandeng. Ikan bandeng. Pernah makan ikan bandeng? 3 ikan bandeng. 4 Ikan lele. Hah? Ikan lele. Ikan lele. Pernah makan ikan lele? Ikan lele. 1 lagi. Kakap. Hah? Kakap. Ikan kakap. Pernah makan ikan kakap? Apa? Digoreng atau Digoreng. digoreng? Cerita kenapa anak-anak pakai ini sih? Untuk menyanyi. Untuk? Menyanyi. Untuk menyanyi? Sebentar. Pakai ini untuk menyanyi? Nyanyi apa? Gemar makan ikan. Gimana nyanyinya? Bisa nyanyi? Coba nyanyi. Ya udah, tadi udah bisa jawab 5 nama ikan. Sepedanya diambil sana. Bu dan Bapak sekalian yang saya hormati, apalagi
sabar. Kemudian kita dan juga yang mendapatkan double masih jarang juga di dunia, Pak. 2 tahun ini di cuma 2 tahun di kita Terhormat telah bersamaan dengan Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami persilahkan kembali ke tempat karena Bapak Presiden Republik Indonesia akan menyaksikan Wah, hitam, mata hitam, lidah hitam, pantatnya hitam. Sekarang kita bicara urusan jagung. Karena sebetulnya sama saja. Kuncinya ada di benih, ya kan? Tadi 1 hektar biasanya 5 sampai 6 ton, tadi bisa 11,3. Ini padinya. Sekarang jagung juga sama, biasanya 5 sampai 6 ton juga, yang sekarang juga 11,2 bisa juga 11 dan punya potensi ke 13 yang sudah 11. Kenapa bisa 11? Karena satu batang tanaman jagung bisa buahnya ada 2. Ini memang baru pertama ini. Nih, jadi hal-hal seperti ini menjadi kunci nantinya di dalam kita swasembada. Kuncinya di benih, udah. Dengan hektar yang sama, tapi hasilnya bisa double. Ini yang terus dikembangkan oleh Kementerian Pertanian dan memang selain itu juga yang kedua adalah air. 3 tahun depan kita akan konsentrasi, yang lalu kan konsentrasinya di waduk. Tahun depan konsentrasi di embung. Artinya waduk-waduk kecil yang bisa mengairi di sekitar embung itu. Yang ketiga memang kuncinya juga di mekanisasi. Artinya setelah panen, detik itu juga langsung ditanam. Tapi kalau memakai asintan, ini saya kira 3 ini kalau dikerjakan secara terus-menerus, saya kira saya sudah tanya sekali lagi ke Mentan, padi berasnya kapan? Insya Allah tidak impor ini tahun. Tahun ini nggak impor, jadi tahun depan sudah produksi sudah terus seperti tahun ini. Jagung tahun ini impornya turun 60%. Kita target tahun depan, tapi paling lambat 2018. 2018 lah, kita bicara 2018, jagung sudah enggak impor. Padahal sebelumnya kita impor naik 5% tiap tahun, 3,6 juta. 3,6 dan naik setiap tahun 5% terus. Ini udah langsung anjlok karena hal-hal seperti ini yang lapangan sepertinya terus akan kita kerjakan. Ya, apa? Bapak dengan adanya ini hasil melipat ganda ini ada target apa? Ada target untuk ekspor? Kita bicara dulu. Kebutuhan dalam negeri aja belum cukup kok. Padinya juga kita masih, ya kan? Tapi sudah nggak impor. Tahun ini pastikan nggak impor. Jagung kita juga masih kekurangan, masih impor. 2018 Pak Mentan sudah tanya peta jalannya harus stop juga. Kemudian nama dari jagung, nama dari Namanya tadi sudah saya namai karena satu batang ini dua apa ini? 2 tongkol. 2 tongkol, sehingga sudah yang ini Nakula, yang ini Sadewa. Disingkat NASA. NASA 29. NASA 2, nomornya 29, ya. Langsung mengangkasa. ada rencana pemasangan untuk produksi jagung? Integrasi.
jagung hutan dengan jagung. Sekarang konsentrasinya tidak di semua provinsi loh, hanya di NTB. Pertama di Dompu, di Bima, kemudian di NTT. Kita tidak pengen kayak dulu semuanya dibagi-bagi rata semuanya, mah nggak kelihatan. Fokus jagung di mana, mau nambah untuk beras di mana, sudah kita fokus-fokus saja kerja sekarang. Jadi pertama saya datang ke lokasi persawahan di Boyolali ini ingin melihat hasil dari Inpari 332 yang biasanya kita rata-rata itu hanya 5,5 ton per hektar. Inpari 32 ini bisa sampai 10 sampai 11 ton, tetapi ini memang baru dicoba untuk 100 hektar. Tadi Pak Lurah menyampaikan 100 hektar, jadi memang hasilnya itu. Artinya hampir 2 kali lipat hasil yang ada yang sudah dicoba di Boyolali ini. Nanti kalau memang sudah benar, sudah betul, baru akan kita perluas lagi, kita lipatkan lagi sehingga tentu saja hasil produksi nasional ini bisa juga meningkat tajam. Tetapi kalau kita lihat dari data yang ada sekarang ini, tahun yang lalu kira-kira pada bulan September Oktober stok kita ada 1.030.000 ton pada saat itu. Sekarang stok kita ada 2 juta, kurang lebih 2 juta. 1.980.000 ton. Artinya peningkatannya memang sangat drastis sekali. Yang pertama memang tahun ini memang air melimpah. Yang kedua memang saya kira penggunaan benih-benih unggul juga memberikan hasil yang baik. Saya pastikan sampai akhir tahun tidak ada impor. Ekspor Pak, ekspor beras Pak. Ya tadi sudah saya sampaikan kan, stoknya tahun yang lalu September Oktober itu hanya 1.030.000 ton. Sekarang 1.980.000 ton. Nah itu aja. Datanya kan jelas. Artinya stok nasional sudah terpenuhi ya Pak? Sampai kira-kira bulan Mei. Bulan Mei lah, kira-kira. Ekspor Pak, berarti berarti ekspor tahun depan atau? Saya kira ya, lebih baik kita memperbesar stok dulu. Baru kita akan berbicara
ke arah ekspor. Meskipun ekspor untuk kualitas yang baik juga saya kira sudah setiap tahun sudah dimulai sejak tahun yang lalu. Di sekitar embung itu. Yang ketiga memang kuncinya juga di mekanisasi. Artinya setelah panen, detik itu juga langsung ditanam. Tapi kalau memakai asintan, ini saya kira tiga ini kalau dikerjakan secara terus-menerus, saya kira saya sudah tanya sekali lagi ke Mentan, padi berasnya kapan? Insya Allah tidak impor ini tahun. Siap Tahun ini nggak impor, jadi tahun depan sudah produksi sudah terus seperti tahun ini. Jagung tahun ini impornya turun 60%. Kita target tahun depan, tapi paling lambat 2018. 2018 lah, kita bicara 2018, jagung sudah nggak impor. Padahal sebelumnya kita impor Naik 5% tiap tahun. 3,6 juta. 3,6 dan naik setiap tahun 5% terus. Ini udah langsung anjlok karena hal-hal seperti ini yang lapangan sepertinya terus akan kita kerjakan. Ya, apa? Bapak dengan adanya ini hasil propaganda ini ada target berapa? Ada target untuk ekspor? Kita bicara dulu. Kebutuhan dalam negeri aja belum cukup kok. Padinya juga kita masih, ya kan? Tapi sudah nggak impor. Tahun ini pastikan nggak impor. Jagung kita juga masih kekurangan, masih impor. 2018 Pak Mentan sudah tanya peta jalannya harus stop juga. Kemudian nama dari jagung, nama dari Namanya tadi sudah saya namai karena satu batang dua tongkol sehingga sudah yang ini Nakula, yang ini Sadewa. Disingkat NASA. NASA 29. NASA 2 nomornya 29 ya. Langsung mengangkasa. Integrasi perluasan jagung hutan dengan jagung. Sekarang konsentrasinya tidak di semua provinsi loh, hanya di NTB. Pertama di Dompu, di Bima, kemudian di NTT. Kita tidak pengen kayak dulu semuanya dibagi-bagi rata semuanya, mah nggak kelihatan. Fokus jagung di mana, mau nambah untuk beras di mana, sudah kita fokus saja kerja sekarang. Apalagi? Yang mendapatkan presentasi yang besar, Pak. Kemudian kita dan juga yang mendapatkan double masih jarang juga di dunia, Pak. 2 tahun ini cuma 2 tahun di target Pak. Terhormat, telah bersalaman dengan Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami persilakan kembali ke tempat karena Bapak Presiden Republik Indonesia akan menyaksikan Wah, hitam, mata hitam, lidah hitam, pantatnya hitam.
sekarang kita bicara urusan jagung. Karena sebetulnya sama saja. Kuncinya ada di benih, ya kan? Tadi 1 hektar biasanya 5-6 ton. 5 sampai 6 ton, tadi bisa 11,3. Ini padinya. Sekarang jagung juga sama, biasanya 5 sampai 6 ton juga, yang sekarang juga bisa juga 11 dan punya potensi ke 13 yang sudah 11. Kenapa bisa 11? Karena satu batang tanaman jagung bisa buahnya ada 2. Ini memang baru pertama ini. Nih, jadi hal-hal seperti ini menjadi kunci nantinya di dalam kita swasembada. Kuncinya di benih, udah. Dengan hektar yang sama, tapi hasilnya bisa double. Ini yang terus dikembangkan oleh Kementerian Pertanian, dan memang selain itu juga yang kedua adalah air. 3 tahun depan kita akan konsentrasi, yang lalu kan konsentrasinya di waduk. Tahun depan konsentrasi di embung. Artinya waduk-waduk kecil yang bisa menyelesaikan bagaimana agar kita ke depan persiapan persaingan itu kita juga bisa memenangkan. Tapi khusus pangan saya meyakini kalau kerja kita seperti sekarang yang saya lihat terus-menerus, saya yakin jagung paling lambat 2018 saya yakin sudah enggak akan impor lagi. Yakin? Insya Allah. Dikenalkan namanya, dari SD mana? Nama saya Gladys dari SD 3 Boyolali. Dari SD? 3. Hah? SD 3. SD 3? SD 3 Boyolali. Namanya siapa tadi? Gladys. Hah? Gladys. Gladys. Gladys dari SD 3 Boyolali. Ini kan di sini ada gambar ikan. Ya, sekarang coba sebutkan 5 saja nama ikan. Masa berani majang ikan di kepala nggak tahu 5 nama ikan. 1. Ikan nila. Keras. 1 ikan nila. Ikan nila. Ikan gurame. 2. Ikan gurame yang keras. 3. Ikan bandeng. Ikan apa? Bandeng. Ikan bandeng. Pernah makan ikan bandeng? 3 ikan bandeng. 4 Ikan lele. Hah? Ikan lele. Ikan lele. Pernah makan ikan lele? Ikan lele. 1 lagi. Kakap. Hah? Kakap. Ikan kakap. Pernah makan ikan kakap? Apa? Digoreng atau Digoreng. digoreng? Cerita kenapa anak-anak pakai ini sih? Untuk menyanyi. Untuk? Menyanyi. Untuk menyanyi? Sebentar. Pakai ini untuk menyanyi? Nyanyi apa? Gemar makan ikan. Gimana nyanyinya? Bisa nyanyi? Coba nyanyi. Ya udah, tadi udah bisa jawab 5 nama ikan. Sepedanya diambil sana. Bu dan Bapak sekalian yang saya hormati, di bangsa yang maju,
bangsa yang berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Percepatan pembangunan mutlak kita perlukan. Tanpa kerjasama, tanpa gotong royong, kita akan digulung oleh arus sejarah. Dengan kerja nyata, bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa pemenang. Dengan kerja nyata, bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa maju, menjadi bangsa yang berdaulat mandiri dan berbudaya. Sekarang ini, hidup kita sedang berlayar menuju ke sana, menuju kemajuan Indonesia Raya. Saya ingin menyampaikan apa adanya. Betapa sekarang ini kompetisi antar negara itu betul-betul sangat sengit. Dan ke depan ada 3 hal yang diperebutkan. Ke depan. Yang pertama, ini rebutan kita nanti. Karena orang semakin banyak, dan negara semuanya bersaing dengan sengit. Yang pertama, yang berkaitan dengan pangan. Pangan nanti akan menjadi rebutan. Yang kedua, yang berkaitan dengan energi. Nanti akan rebutan. Yang ketiga, yang berkaitan dengan air. Inilah 3 hal mulai sekarang harus kita antisipasi. Harus diantisipasi dan harus disiapkan, harus direncanakan dengan baik. Negara kita adalah negara besar, 17.000 pulau, negara yang subur. Tetapi kita harus berbicara apa adanya. Tahun lalu beras kita masih impor, kedelai masih impor, jagung masih impor, buah-buahan masih impor, gula masih impor, dan yang lain-lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Tapi melihat tadi yang ada di lapangan, melihat tadi yang dipamerkan, saya optimis. Insya Allah, kalau semuanya bekerja keras, selesai. Beras sampai bulan Oktober ini kita tidak impor. Dan saya pastikan sampai akhir Desember tidak ada impor. Jagung impor turun sampai 60%. Karena apa? Tahun yang lalu, waktu saya ke Jawa Timur, waktu saya ke Dompu, semuanya petani mengeluh. Karena harga jagung hanya Rp1.500 per kilo. Saat itu Menteri Pertanian minta dibuatkan perpres, ditentukan harganya. Kalau di bawah itu, Bulog harus mengeluarkan jurus, diberikan harga saat itu 2.700 Pak ya, 2.700. Dari 1.500 meloncat ke 2.700. Tetapi sekarang ini
Saya mendengar harga jagung di lapangan sudah 3.100 per kilo, meloncat tinggi sekali. Saya yakin harga pokok produksi paling-paling 1.500, 1.600 atau 1.700. Artinya ada keuntungan besar di situ. Artinya lagi apa? Petani bergairah untuk menanam. Kuncinya ini adalah di harga akhirnya. Percuma disubsidi pupuk, disubsidi benih, kalau harganya juga jatuh, nggak ada artinya. Inilah ke depan strategi itu yang akan kita kerjakan. Yang kedua yang berkaitan tadi dengan pangan, yang berkaitan dengan air juga sama. Kita memang baru proses membangun waduk, 49 waduk di seluruh tanah air, waduk besar. Tahun depan ini kita akan bangun besar-besaran ribuan yang namanya embung-embung kecil. Mungkin hanya 1 hektar, mungkin hanya 5.000 meter persegi, tapi sebanyak-banyaknya. Saya belum dapat angkanya, berapa ribu yang akan kita bangun. Karena kunci air inilah yang akan mengairi tanaman-tanaman kita. Energi itu urusannya ESDM. Kita masih juga pusing